Saat ini kita bersama seorang tamu yang sangat penting, seorang aktivis sosial dari NTT. Beliau adalah Krisyanto Yen Oni. Ya, kalau di NTT beliau ini sangat dikenal kepeduliannya kepada isu-isu sosial. Ya, dan mungkin dari saya panggil Yen Oni atau saya panggil Krisyanto? Krisyanto boleh. Oke. Yen Oni boleh. Oke. Coba sedikit dong tentang aktivitas sosialnya yang selama ini digeluti di NTT. Saya sebagai pemerhati masyarakat, Ya. sering membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Kalau ada kasus-kasus tertentu di masyarakat yang sekiranya masyarakat itu merasa membutuhkan bantuan saya, mereka datangi saya kira-kira begitulah. Advokasi ya. Ya, mengadvokasi, bukan advokat, tapi Ya, mengadvokasi. Ya, Dan itu pro bono, gratis, ya, saya terpanggil. terpanggil. Ya, pemirsa, ya kita membutuhkan figur-figur ya dari daerah, dari manapun gitu ya, yang memberikan kepedulian yang tinggi kepada isu-isu sosial yang membela masyarakat kita. Ya. Dan kalau nggak kita yang membela masyarakat kita, siapa lagi ya? Nah, walaupun beliau ini adalah aktivis sosial dari NTT, tapi tentu juga mengamati perkembangan politik nasional. Karena apa yang menjadi isu di politik nasional, ya itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya terhadap isu-isu di daerah lokal NTT itu sendiri. Jadi tidak lepas meneropong politik Jakarta ini, politik nasional ini melalui NTT. Dan sebagai aktivis sosial, ya, Bung Kris atau Yen Oni ini, ya, Krisyanto Yen Oni ini juga punya pandangan juga tentang perpolitikan nasional kita. Dan Bung Kris, saya dengar Anda yang lalu itu sangat sinikal dan anti Anies ya gitu ya? Latar belakang saya Jokowi garis keras. Wow. Ya, Ya, oke. Jokowi garis keras. Ya, kalau sudah mendengar kata Jokowi garis keras, kita sudah bisa meneropong ke sana bahwa orang ini pasti punya sentimen yang keras juga terhadap Anies. Kira-kira seperti itu realita. Oke. Dan terus kemudian saya mendengar juga dari kolega-kolega Anda, yang saya ingin klarifikasi dari Anda, katanya mulai tertarik dengan Anies ya? Mulai tertarik. Ya. Mulai tertarik. Nah, gimana ceritanya tuh? Ada hal tertentu yang membuat saya mulai tertarik. Ya. Namanya seorang pegiat sosial media, segala sesuatu itu tentunya diserap dari media, dari sosial media, kan seperti itu. Tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang tidak terekspos atau tidak tersampaikan secara baik ke masyarakat, sehingga itu kemudian berpengaruh cara pandang kita. Nah, setelah saya mencoba untuk merapatkan diri lebih dekat ke sumber politik itu sendiri, saya mulai melihat bahwa ternyata ada hal-hal tertentu yang saya pikir patut diapresiasi oleh masyarakat dari seorang Pak Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Misalnya, nggak riskan ya saya mengungkap ini ya Pak. Siap. Misalnya kepedulian beliau terhadap entitas masyarakat non-muslim, dan itu real. Saya sudah melihat sendiri, dan untuk saat ini, untuk sementara ini, itulah sebenarnya poin yang membuat saya mulai tertarik dengan Pak Anies. Dan saya merasa bahwa itulah sebenarnya poin yang dibutuhkan oleh rakyat, kemerdekaan beragama. Kira-kira singkat seperti itu dulu. Ya. Bung Yen Oni, kalau boleh tahu, Bung Yen Oni ini mantan pendeta atau calon pendeta? Pendeta gagal. Oh, Pak Pendeta gagal. Ya. Bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Jadi saya mengikuti sekolah misi internasional. Oke.
asuhannya Pak Yosef Kurnia di Bogor, selesai. Dan kemudian saya praktek di Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kota Kuala Kurun. Saya praktek di situ ada sekitar 2 tahun, terus saya balik ke NTT. Kemudian dari NTT saya direkomendasikan oleh salah seorang pendeta di sana untuk melanjutkan dalam artian mengasah kembali ilmu keagamaan di Kalimantan Barat di sekolah milik Pak Kenny Water. Sampai di sana saya menjalani pendidikan di sana, dan kemudian di pertengahan ada sedikit cekcok saya dengan beberapa teman, dan itu sepertinya mengharuskan saya untuk mengambil keputusan mundur. Mundur dari sekolah kependetaan. Ya, saya ke Pontianak, sampai domisili di Pontianak, bekerja di Pontianak, dan dari situlah saya mulai berangkat untuk peduli terhadap situasi bangsa. Ya, tentunya juga basisnya adalah politik, kira-kira. Menarik. Jadi apresiasi yang terhadap Anies Baswedan tadi terkait dengan soal kebebasan beragama, ya, ataupun ya isu agama lah, isu agama. Itu dari perspektif dari seorang yang pernah mendalami ilmu kependetaan. Iya. Jadi Anda memberikan apresiasi terhadap itu, padahal selama ini kan bukan rahasia umum lagi ya bahwa Anies itu diserang sebagai orang yang intoleran dan sedikit klarifikasi, Pak. Jadi saya tidak memandang dari segi saya sebagai seorang aktivis gerejawi sebelumnya. Saya tidak memandang dari situ. Saya tidak memandang dari saya sebagai seorang aktivis Kristen, aktivis agamawi, enggak, bukan dari situ. Tapi dari keterpanggilan saya sebagai seorang pemerhati bangsa yang peduli dengan masalah pluralisme, peduli dengan masalah kebinekaan. Berangkat dari situ. Jadi sedikit membuka mata pikiran dari yang Oni tentang Anies Baswedan ini, boleh nggak diceritakan lebih spesifik tentang hal apa sih? Apakah soal bantuan operasional tempat ibadah kah, ataupun pendirian rumah-rumah ibadah, atau apa ini? Boleh sedikit cerita. Jadi memang saya pikir bukan rahasia umum. Saya pikir rahasia umum lah bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak pro Pak Anies, yang tidak pro kepada Pak Anies, hari ini melihat Pak Anies dengan cara pandang rasisme. Mengingat Pilgub DKI 2017 yang identik dengan politik syarat, kita nggak bisa pungkiri itu. Ya, itu adalah realita dalam satu kontestasi politik yang harus kita akui bersama-sama. Tetapi tidak banyak orang yang bisa melihat bahwa sebenarnya pengalaman di Pilgub DKI 2017 yang dialami langsung oleh Pak Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan dalam politik waktu itu, bahwa ternyata Pak Anies itu seseorang yang tercebur dalam akibat situasi yang terjadi. Kita boleh memandang Pak Anies dengan sentimen sara, boleh, nggak masalah. Setiap orang punya hak untuk berpandangan, tetapi kita juga harus bisa melihat ada sisi baik. Kita juga harus melihat ada sebab akibat dari mana sehingga suatu peristiwa itu terjadi. Nah, memang di Pilgub DKI itu 2017 yang silam identik dengan politik sara, tetapi kita juga harus melihat dengan jernih dan mengakui bahwa Pak Anies kala itu tercebur dalam situasi. Dia tercebur. Artinya apa? Artinya dia bukan pelaku politik sara yang sempat terjadi kala itu. Kita harus secara legowo mengakui itu. Saya pikir seperti itu. Ya, dan kalau hari ini ya dari Krisyanto Yenoni, kalau boleh saya tahu, Anda meyakini Anies itu sebagai sosok yang
Saya kira saya sudah jelaskan bahwa cara pandangan seperti itu lahir dari situasi yang terjadi di Pilgub DKI 2017. Tetapi realita yang saya lihat bahwa ternyata ada 30 sekian IMB gedung gereja diberikan oleh Pak Anies Baswedan, itu adalah real, bukan rekayasa media dan lain sebagainya. Saya pikir untuk sementara ini itulah poin yang membuat saya mulai tertarik dengan Pak Anies Baswedan. Kalau ke depan bukan tidak mungkin Anda akan membantu Anies Baswedan juga? Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ya, ya. Dan kira-kira kapan Anda akan memutuskan diri apa bersebegitu? Saya punya pesan. Oh ya. Ada beberapa pesan yang saya bawa dari masyarakat dan saya membutuhkan ada orang yang bisa mendorong saya mengakomodir pesan ini. Ya, silakan. Ketika pesan ini terakomodir, disitulah momen di mana saya menentukan sikap dengan pasti, dan ketika saya menentukan sikap dengan pasti, maka totalitas saya keluarga saya perjuangan. Boleh disampaikan sedikit isi tentang hal itu? Apa sih maksudnya? Yang pertama, hari ini ada sebagian besar masyarakat bagian selatan terutama yang sedang berjuang menjalani hari-hari pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga bencana alam. Ya. Ini realita. Dan hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa mayoritas rakyat jelata karena terkagumnya mereka terhadap seorang presiden yang dianggapnya begitu dekat dengan mereka, sehingga mereka tidak berani mengutarakan unek-unek di hati mereka terhadap situasi sosial yang tentunya juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Spesifiknya seperti bantuan sosial. Apakah bantuan sosial di masyarakat sudah tersalur seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah? Dicita-citakan oleh seorang Presiden Jokowi? Saya berani pastikan tidak. Bantuan sosial tidak tersalurkan secara baik di masyarakat. Dan ini adalah pesan utama kenapa saya ada jalan hari ini. Saya sudah mencoba meminta klarifikasi dari beberapa pendamping bansos. Saya juga sudah pernah berkomunikasi dengan seorang koordinator bansos. Dan klarifikasi yang saya dapat dari mereka, ujung-ujungnya mereka pengguna data dari Kemensos. Tapi realita di masyarakat ternyata seorang pendamping bisa juga mendata masyarakat dan juga menonaktifkan status penerima bansos masyarakat. Kalau di satu desa saja bisa lebih dari 20 yang dinonaktifkan, sementara masyarakat sedang berjuang dalam menjalani hari-hari pemulihan ekonomi, di mana mereka membutuhkan dana untuk tetap hidup, tetap makan yang layak, mengurusi anak-anak mereka, usaha mereka yang sempat hancur pasca pandemi dan lain sebagainya. Nah, kalau di satu desa saja ada lebih dari 20 orang misalkan, bagaimana kalau kita melihat ke desa-desa yang lain? Artinya apa? Artinya wajar sekali bahwa pada tahun 2021 Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia melaporkan ke KPU bahwa ada 20 juta data masyarakat yang dinonaktifkan dari penerima bansos. Data itu yang saya dengar katanya dianggap anomali. Nah, kalau isunya anomali, saya pikir isu anomali ini tidak cocok dengan situasi sosial di NTT khususnya. Karena di NTT dalam satu rumpun keluarga bisa ada 2, 3, bahkan sampai 4 nama sama dengan marga sama. Sehingga kalau bertolak dari ini kemudian disimpulkan bahwa itu adalah data anomali dan dinonaktifkan, saya tersakiti. Mungkin saja ada kesamaan nama, tapi apakah Anda sudah pastikan bahwa orangnya sama? Karena orang NTT dalam satu rumpun keluarga, satu marga itu menggunakan nama leluhur. Dalam satu keluarga, nama sama, marga sama, biasa. Seperti itu. Tanggal lahir berbeda. Tanggal lahir berbeda. Baik. Nah, itu satu pesan, ya. salah satu pesan dari masyarakat. Pesan, ya.
Dan itu pesan juga untuk Anies Baswedan. Ya, saya Anda ingin berharap. melihat komitmen itu ada pada Anies. Saya ingin melihat apakah komitmen itu ada atau tidak. Ketika 5 tahun di Jakarta, Anda bisa lihat nggak itu parameter itu? Saya belum terbuka, cakrawala berpikir saya belum terbuka soal realita yang ada di Jakarta. Baik. Karena saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa saya adalah seorang Jokowi garis keras. Tapi saya tetap berlogika. Saya seorang Jokowi garis keras tapi tetap berlogika yang Pak boleh cek jejak digital saya seperti saat ini beberapa teman saya yang menyerang Pak Anies dari sisi saranya dan saya menentang mereka. Anda jadi Yes. Anies di situ jadi. Saya bukan mendukung Anies, Ya, tetapi saya menolak narasi politik yang menyerang Ya, ya. bagian yang menurut saya tidak boleh, bagian pribadi. Karena saya begini Pak, seperti isu Yaman, isu Arab, saya tolak itu, nggak boleh. Kita mengkritisi seorang pemimpin atau seorang calon pemimpin, kita kritisi bagaimana rekam jejaknya, bagaimana kinerjanya, jangan menyinggung dari mana asalnya, dari mana bapak mamanya lahir, jangan. Karena kita Indonesia berbhinneka tunggal ika. Kenapa nama negara kita Indonesia? Indo, kata Indo saja kita sudah bisa maknai dengan sederhana bahwa Indo artinya campuran. Ya. Sehingga menurut saya sangat-sangat tidak etis menciderai pluralisme bangsa kita, menciderai kebinekaan ketika kita membangun narasi politik yang menyerang orang di sisi suku, ras, dan agamanya. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa Krisyanto yang ini. Nanti kalau sudah ada keputusannya ya tentang apakah membantu Pak Anies atau bagaimana, saya tahu kami ya. Saya terbuka saja. Kalau Pak Anies bisa memperhatikan pesan dari masyarakat yang saya bawa, peluangnya terbuka sekali saya menjadi pendukung Pak Anies. Baik. Nah, nanti kita diinformasikan dan kita akan podcast lagi untuk Siap. membahas isu tersebut. Baik. Baik. Pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan aktivis sosial yang juga seorang YouTuber dan di dunia medsos juga sangat dikenal. Dan hari ini kita menyaksikan, mendengarkan pemikiran-pemikiran kritis beliau. Dan termasuk juga bagaimana sikap dulu terhadap Anies dan sekarang mulai tertarik terhadap Anies dengan alasan-alasannya. Dan sekarang beliau masih memerlukan waktu dan untuk melihat, memastikan dirinya apakah dia akan go untuk membantu Anies atau bagaimana. Nanti akan kita lihat jawabannya, waktu yang akan menjawabnya maksud saya. Baik, pemirsa, dukung terus channel kami ini, KBN News TV, dengan subscribe dan share, like. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih Mas. Oke. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. Hear the children crying. Saying thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Let them unpack all the dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all men?